Oke, kali ini kita akan bahas mengenai sum product, oke? Dan saya punya 4 tab di bawah, oke? Dan kita akan do it one by one. Yang pertama, kita bahas from the basic, teman-teman. From the basic of sum product. Kata sum product, oke? Kata sum product terdiri dari 2 kata ya, oke? Yang pertama adalah sum, dan yang kedua adalah product, oke? Sum artinya menjumlahkan. Produk sebetulnya kalau teman-teman jebolan matematika gitu ya, kayak saya, oke. Produk itu artinya perkalian. Jadi ini adalah sebuah sum dari hasil perkalian. That's why it's called sum product. Oke. Jadi untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan sum product, kalau saya punya data kayak gini, ada mereknya, oke, ada varian warna, ada berapa kuantitas yang terjual dan berapa harganya. Kalau si bos tanya did QN, by the way, question, oke, pertanyaan, oke, berapa total penjualan, oke. Well, the first thing that we'll do mungkin itu menambahkan helper column, oke, helper, oke. Dan di sini kita akan kita akan melakukan multiplication, oke. Saya akan kalikan 1 dikalikan dengan 2000, oke, enter, dan ini semua adalah relative reference. Double click and it's done, oke. Dan ini adalah sebuah perkalian, oke. Sebuah perkalian 1 dikali 2000, 5 dikali 2000, 1 kali 7, dan ini adalah hasil perkalian. Ingat, produk, oke, produk adalah multiplication, perkalian. Habis itu karena si bos mau dapat total berapa jumlahnya, oke. Yang kita lakukan, teman-teman, yang kita lakukan adalah ngesum. Oke, ngesum. Oke, ngesum bisa dengan rumus sum, oke. Kemudian kita blok sampai ke atas, atau teman-teman bisa menggunakan all sama dengan, oke, untuk mengaktifasi auto sum, oke, enter. So that's what we do. Kita produk, kita kalikan, habis itu kita sum, oke. Jadi dan Excel berpikir daripada melakukan ini semua, ya udah kita bikin satu formula yang melakukan itu semua, dan itu disebut sum product, oke. Sum product punya parameter yang cukup unik, cuma array 1, array 2, array 3, array 4, oke. Dan cara kerja sum product, lagi-lagi saya harus balik ke matematika, itu sangat related dengan matrix, oke, dengan matrix, oke. Kalau kita dulu belajar matrix ya, zaman SMP atau SMA, oke. Jadi cara kerjanya sama. Jadi kita mulai ya dengan sama-sama dengan, kemudian kita tulis sum product tab. Dia akan bertanya array 1 yang mau dikalikan apa nih? Oke, dan array 1 saya akan pilih ini, oke. Dan teman-teman boleh tulis titik koma, atau sebetulnya trik yang sangat handy, kita bisa press control dengan kelingking saya, dan saya blok yang kedua. Oke, saya ulang ya teman-teman. Jadi kita akan ulang dengan sum product. Oke, dan saya akan blok yang pertama, press control, blok yang kedua. Oke. Saya bahkan nggak tulis titik koma. Teman-teman nggak ngelihat saya tulis titik koma ya. Titik koma appear, muncul begitu saya blok yang kedua. Oke. Jadi apa yang kita bilang nih? Oke, sekarang Excel, kamu kalian ya nih 1 dengan 2000, oke, 5 dengan 2000, 1 dengan 7000, 8 dan 2000, kemudian dapetin semua jawabannya dan sum di paling bawah. Oke. Dan itu yang kita mau ya. Itu yang kita mau dengan rumus ini. Oke. Jadi begitu kita enter, dia akan menghasilkan 75.000. Sama jawabannya dengan yang tadi. Jadi kita cut kerjaan di sini untuk bikin helper column. Dan kita bisa langsung dapetin jawabannya. Jadi atau kalau kita mau ngelihat dari segi matrix, ini sama ya. Ini akan saya bikin kurung buat ini menjadi matrix, teman-teman. Menjadi matrix kayak gini ya. Dan ini juga menjadi matrix. Dan karena inilah sebuah multiplication, matrix ini akan mengalihkan 1 kali 2000 berapa nih ya? 1 kali 2000 2000, oke. 2 kali 10.000 jadi 2 kali 5.000 jadi 10.000 dan seterusnya. Oke, gitu ya. Dan jawabannya akan semua masuk dan dia akan menghasilkan jawaban seperti ini. Oke, simple, teman-teman. Sum product. Oke. Oke, suara putus-putus, benar, teman-teman? Mungkin yang lain boleh komen apakah suara saya aman. Oke, aman ya. Jadi Kak Mas Budi nanya, kok gimana caranya supaya nggak nulis itu? Sebetulnya kalau kita punya sesuatu yang mau kita highlight dan itu adalah sebuah isi dari parameter, kita bisa melakukan ini. Oke, saya ulang ya, saya hapus dan kita buat sum product, oke, tab. Array 1 apa? Saya blok ini nih sekarang. Dan saya press control,
ya, dan saya klik yang kedua, dia akan ngeblok yang dia akan bikin yang kedua. Kalau saya lanjutin terus nih ya, tanpa nulis titik koma, begitu saya blok yang sini, dia akan bikin yang ketiga, yang keempat. Clicking saya sekarang lagi press control all the time, oke? Bla 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 bla. Oke, of course this is not a good formula. Oke. Jadi itu yang tadi saya lakukan ya. Jadi some product area pertama adalah ini, press shift, press control, kemudian blok yang kedua dan kita enter. Bahkan nggak perlu kurung tutup karena hanya satu fungsi, oke? Jadi bisa langsung kita enter dan dapat jawabannya. Oke, good. Suaranya aman, oke? Jadi mungkin keluar dulu dan masuk lagi. Usually that works. Oke, gitu ya. Some product as very basic. Itu adalah kegunaan some product yang paling basic. Kali ini kita akan ngebahas kegunaan some product yang lebih advance, oke? Lebih advance. Mungkin teman-teman udah biasa, udah pernah kerjain ini, oke? Tapi kita coba ngeliat dalam kasus ini, oke? Yang pertama, datanya sama di bawah, tapi pertanyaan pertama, kita punya 5 pertanyaan untuk menjawab, oke? Bos tanya, oke? Berapa total quantity sold ya yang mereknya Lumina. Jadi berapa yang terjual? Jadi kalau kita cari di sini karena datanya kecil, kita bisa verify. Lumina nih jualnya ini, oke. Oke, 1, kemudian ada di bawah, saya press control, ada 2. Jadi sebetulnya Lumina, oke, essentially itu jawabannya adalah 3. Oke, untuk Lumina ya, teman-teman ya. Karena kalau kita lihat dari datanya, ya, kalau kita lihat datanya, memang cuma ada 2 entrance, oke, 2 entry, teman-teman. Dan kita bisa lihat, oke, itu berarti 1 dan 2, jadi totalnya itu adalah 3. Oke, nah jadi gimana cara ngerjainnya? Oke, dan ini menarik ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita gunakan konsep yang barusan, some product, oke, dan kita mau cari nama merek yang namanya Lumina. Jadi saya blok ini semua, oke? Dan saya akan gunakan tanda sama dengan, dan saya bilang Lumina. Oke, of course teman-teman bisa pakai sel referensi, oke? Tapi saya menggunakan Lumina. Oke. Kemudian arah yang kedua yang mau kita kalikan itu adalah jumlah kuantitinya. Jumlah kuantitinya, which is good, oke? The problem is ada di sini, oke? The problem ada di sini. Karena kalau kita blok ya teman-teman ya, dan teman-teman lihat di atas ada tulisannya karena ini adalah fitur 365. Atau kalau teman-teman nggak pakai 365, teman-teman buat ngintip hasilnya, kita gunakan F9. Oke, saya plus F9 dan hasilnya agak sedikit aneh karena hasilnya adalah true and false. Betul ya, karena dia akan ngecek satu-satu nih, Kalestia betul nggak Lumina? Oh nggak, false ya. Lihat di atas, false yang pertama. Yang kedua, solstice, oke? Ini juga bukan, berarti dia false. Tapi yang ketiga, Lumina, it's true. Makanya dia muncul jawaban true di sini. Yang ketiga tadi, oke? But this is not correct, oke? This is not correct. Kenapa? Karena kita perlu array ini menjadi sebuah angka, teman-teman. Oke, jadi sebuah angka. Sedangkan sekarang jawabannya adalah false, false, true, false, bla bla bla. Oke, dan di dalam Excel ada skill untuk mengkonversi true and false menjadi sebuah angka, teman-teman. Ada yang mau nebak? Ada yang mau nebak? Satu fitur dalam Excel yang berfungsi untuk mengkonversi setiap true menjadi 1 dan setiap false menjadi 0. Ada yang mau nebak, teman-teman? Ada yang tahu? Kita lihat ya. Oke, yes, Mas Ubay. Oke, double unary atau double negative. Oke, namanya double unary, oke, atau double negative. Jadi di sini saya akan isolasi persamaan yang saya bikin dengan tanda bracket, tanda kurung, dan di depannya, teman-teman, barusan kita lihat ya hasilnya ini adalah false, false, true, false, 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 true, false. Oke. Tapi begitu saya tambahkan double unary depan, jadi double minus ya, double minus kayak gini. Dan sekarang kita akan blok hasil dari ini semua. Dan teman-teman lihat di atas jawabannya adalah, kita lihat. Oke, dia nggak muncul karena saya kurang tanda kurung satu sekali lagi. Oke, and boom. Sekarang jadi 0, 0, 1, 0, 0, which is very nice. And this is an array. Oke, this is an array. Jadi teman-teman yang teman-teman lihat sekarang adalah, oke, teman-teman akan ngelihat hasil dari ini itu sekarang menjadi 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ini adalah sebuah matriks. Dan kita mengalihkannya dengan matriks ini. Jadi 0 dikali 1 hasilnya adalah 0, 0 dikali 5, 0, 1 dikali 1, ya 1.
Oke, semua yang nol ini kami menghasilkan nol, dan nanti nih si satu ini dikalikan dengan 2, dia akan menghasilkan 2 di bawah ya, dan dia akan dijumlahkan 1 dan 2, hasil akhirnya adalah 3. Menarik ya. Jadi it's all related dengan matrix dan lain sebagainya. Oke. Jadi cukup menarik teman-teman ya. Jadi kalau kalau kita kalau kita balikin ke sini ya, dan ini saya enter teman-teman, dia akan menghasilkan 3, which is the same like this. And cara kerjanya kayak gitu barusan. Oke, and itu semua karena double unary ini. Oke, menarik ya. Cara kedua, kalau kita nggak mau pakai double unary, oke, kita akan menggunakan cara yang sama sebetulnya, sum product ya, sum product, oke, dan kita akan tetap mengisolasi satu kondisi ini, dan saya akan blok ini semua, oke, dan saya akan bilang apakah dia sama dengan lumina, oke, lumina dalam tanda petik, oke, dan lagi-lagi apapun yang ada di dalam bracket ini akan menghasilkan false, false, true, bla bla bla, oke. Dan untuk menghasilkan ini supaya nggak hasilkan true and false, oke, kita perlu kalikan ini lagi dengan angkanya. Jadi ini yang sangat umum dipakai. Ini adalah penggunaan sum product yang sangat umum dan sangat powerful, oke. Jadi kita mengalihkan true and false dan dikalikan dengan angka, ya, dikalikan dengan angka nih, oke. Ini adalah angka ya, ini adalah angka 1, 5, 1,8 yang merupakan angka ini 1, 5, 1, 8 dan lain sebagainya. Jadi kita punya porsi pertama, oke, itu adalah true and false, tapi true and false ini begitu dikalikan dengan angka, dia bisa bekerja, teman-teman. Kalau saya enter, kita menghasilkan angka yang sama, 3, oke. Dua approach yang berbeda ya. Yang pertama adalah approach dengan Excel, dengan sum product yang klasik dengan menggunakan array 1 dan array 2 ya. Yang kedua, kita hanya bermain di array 1. Oke, array 1. Tapi array satunya yang punya komponen true and false, kita konversikan menjadi angka sehingga dia menjadi angka cuma di array 1, teman-teman. Oke. Dan ini sangat keren ya. Jadi tanda asterik ini, oke, tanda asterik ini bersifat untuk mengalihkan. Jadi yang terjadi adalah ada true, ada false, ada true, ada false, kemudian dikalikan ya dengan angka, dia akan menghasilkan satu matriks yang hasilnya angka, dan nanti ada sum, jadi semuanya di sum, dan hasilnya adalah 3. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman ya. Oke, jadi kita agak sedikit kupas ke dalam nih cara kerja si sum product. Bukan cuma kerjain dan hafalin, tapi cara kerjanya seperti itu. Oke. Yang ketiga nih, oke, pertanyaannya berapa kali sih si Lumina terjual? Ini cara kerja untuk nge-count, oke? Jadi ini disebut conditional counting, oke? Karena kita mau count, hitung berapa kali ya berdasarkan sebuah kondisi. Jadi disebut conditional counting. Jadi di sini saya akan menggunakan sum product, oke, sum product. Dan lagi-lagi teman-teman, sangat lumayan simple sebetulnya, karena yang kita mau adalah Excel, kamu cek ya, ini nama-nama mereknya. Saya mau cuma yang namanya Lumina. Oke, cuma yang namanya Lumina. Tapi again, hasilnya ini adalah true and false, true and false. Jadi hasilnya 0. Kenapa 0? Karena hasil dari angka ini adalah true and false, true and false, true and false. Dan it doesn't work in sum product. Jadi kalau kita mau memaksakan true and false itu menjadi sebuah 1 atau 0, kita tambahkan double unary di depan. Oke, dan enter sekarang, dapat jawabannya. Amazing ya. Dengan hanya tambahin 2 double unary atau 2 negative sign, kita bisa dapat jawabannya. Oke, atau cara yang lain adalah tanpa menggunakan double unary, kita juga bisa memaksakan ini menjadi sebuah angka dengan mengalihkan dengan 1. Oke. Dengan mengalihkan dengan 1, enter, we still get the answer. Oke, jadi ada 2 cara nih, bisa dengan double unary atau dikalikan 1. Dan sekarang, hopefully teman-teman sadar dan melihat perbedaan ini. Yang kedua, ini adalah sum conditional sum. Kita mau ngejumlahkan dengan kondisi. Oke, jadi kita dapetin true and false-nya, ya, yang merupakan 1 dan 0, 1 dan 0, dan kita kalikan dengan sebuah angka yang di sini, yang merupakan angka yang mau kita jumlahkan, atau dalam bahasa sum if ya, ini adalah sum range-nya. Sedangkan yang teman-teman lihat yang kedua, berapa kali dia terjual, ini adalah conditional counting.
Dan kita cukup dapetin aja setiap dia ketemu Lumina, hitung satu ya. Ketemu Lumina lagi, hitung satu. Jadi di sini Lumina, hitung aja satu. Di sini lagi Lumina, hitung lagi satu. Dan kita cuma kaliin satu. Karena kita cuma mau count. Oke. Jadi ini skill yang keren banget nih. Buat cara menggunakan sum product untuk counting conditionally atau summing, menjumlahkan dengan kondisi. Oke. Jadi bisa kelihatan bedanya ya, hopefully ya teman-teman ya. Oke. Kemudian yang keempat nih, lagi ya, lebih dalam lagi ya. Kita mau bahas berapa quantity sold ya, Lumina dan variannya warna hitam. Jadi kita tahu di sini Lumina 2 kali ya kejual ya, Lumina tapi warna putih dan Lumina warna hitam, oke. Dan kita nggak mau ambil yang ini, kita maunya ambil yang ini. Jadi jawaban yang saya mau itu hasilnya harus 2 karena ada kata dan. Artinya dua-duanya harus terpenuhi ya. Jadi mereknya harus Lumina, warnanya harus hitam. Karena kita bilang dan, oke? Atau dalam bahasa Excel-nya adalah sebuah N, oke? Sebuah kasus N, oke? Jadi gimana cara buatnya? Oke, kita gunakan sum product tab. Well, kita punya 2 kondisi. Jadi kita harus mengisolasi setiap kondisi dalam kurung buka dan kurung tutup. Yang pertama adalah saya mau cek Excel, kamu cek nih nama mereknya ya. Ada gak yang namanya itu Lumina? Jangan salah tulis, oke? Lumina, oke? Ini yang pertama. Dan yang kedua, kita harus pastikan juga ya, warnanya itu harus hitam. Oke? Harus hitam. Hitam. Oke? Nah, kalau udah bener nih, kalau udah dapet yang mana, baru kita kalikan ya dengan quantity. Oke? Cukup di sini dulu ya, saya enter dan saya sebentar. Ada yang salah. Oke. Di sini sama dengan, bukan dikurang ya, sama dengan enter. Dan kita dapetin 2 di sini. Betul ya, karena yang kita mau ini adalah angka di sini nih. Cuma ini aja 2, betul 2. Oke. Cara kerjanya gimana, Bos? Oke, cara kerja kayak gini. Oke. Saya pakai warna biru aja. Oke. Yang pertama, kita mau cek dari A11 sampai A8 sama dengan Lumina. Jadi dia akan cek di sini. Ini bukan. Nah, ini 1 nih. Ini 0 yang lain nih. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Oke, karena ini bukan semua nih. Ini bukan Lumina ini. Jadi kita bikin sebuah matriks di sini. Oke, yang isinya adalah 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Oke. Dan karena kita menggunakan asterik, jadi saya akan mengalihkan nih. Ya, dan yang kedua kita juga cek juga. Ini bukan, ini 0. Oke, hitam. Wah, hitam bagus nih. 1 ya, betul ya. Kemudian ini 0, 0, 0, 0, 1, 0. Dan ini sebuah matriks lagi. Oke, dan karena kita kalikan, 0 dikali 0 hasilnya adalah 0. 0 dikali 1, 0. 1 dikali 0, 0. 0 dikali 0, 0 lagi. Ini juga 0 semua. Sampai nanti ada ketemu 1 dikali 1. Oke, that's the one. 1. Oke, 0 dikali 0, 0 lagi. Oke. Sekarang udah dapat hasilnya, kita kalikan lagi nih. Kita kalikan lagi dengan hasil kayak sum range-nya buat kita sum. Jadi yang di sini, oke? Dan kita nggak pakai sama dengan ya, karena kita mau ambil angkanya. Jadi sekarang 0 tambah 1, 0. Oke, 0 tambah 5, 0, 0, 0, 0, sampai cuma di sini nih, 1 dikali 2, dia dapetin 2. Dan sisanya 0. Dan ini dijumlahin, karena kita mau sum produk, hasilnya adalah 2. Karena yang lain 0. Oke? Dan jawabannya cuma 2 di sini. Oke? Gitu ya, itu pengertiannya. Hopefully, teman-teman mungkin udah sering pakai sum product dan sekarang baru sadar, oh gitu ya, cara hitungnya kayak gitu ternyata. Oke. Jadi cara kerja sum product yang bersifat dan itu kayak gitu. Oke. Yang terakhir, kalau dia bersifat atau, oke, bersifat or. Tapi ini nggak untuk semua kasus ya, teman-teman ya. Teman-teman akan melihat kasus di mana sometimes it doesn't work, oke. Tapi untuk hal ini bisa nih. Jadi yang pertama kita mau cari setiap ada Lumina, oke, ini dia ya, kita ambil nih. Setiap ada Lumina, oke, kita ambil. Oke, atau setiap kali ada biru. Oke, setiap kali ada biru kita ambil. Ada biru di sini, ada biru di sini. Jadi kita mau ambil ini, kita mau ambil ini juga. Oke. Jadi ada 1, 2, 4 dan 2. Jadi 9 jawabannya. Oke. Betul. Biru atau hitam ya? Biru ya. Oke. Kalau kita coba ya. Jadi ini berapa transaksi? Bukan jumlah ya, teman-teman ya. Berapa transaksi? Jadi kalau berapa transaksi itu cuma 1, 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya 4. Saya mau jawabannya 4 di sini. Oke. Kita mulai ya, teman-teman ya. Jadi saya akan gunakan sum product. Oke, sum product.
Yang pertama, kondisi yang pertama, kita mau cari mereknya. Oke, Excel cari dong. Ya mereknya namanya Lumina. Oke. Dan ini akan bilang false, false, true seperti tadi. Oke. Dan habis itu saya akan tambah. Kalau or, kita mau tambah, teman-teman. Oke. Dan kita mau cari di sini ya yang sama dengan biru. Jangan lupa digunakan kurung buka dan kurung tutup. Oke, di sini. Oke, dan di bagian akhir akan saya kurung tutup, enter. Dan kita dapat jadi 4, exactly. Ada 4 transaksi. Lagi-lagi, cara kerja gimana? Sama. Dia akan cari mana yang Lumina, ini 1 nih. Oke, sisanya 0. Ini juga 0, 0, 0, 1, 0. Oke, dan ini menjadi sebuah matriks, teman-teman. Oke. Kemudian di sini dia juga sama cari yang biru. Oke, 0, 0, 0, 0. Nah, biru dan biru. Oke, 1, 1 ya. Hitam 0 dan ini adalah 0. Sebenarnya nggak 0 dan 1 ya. Sebenarnya mereka ini bikin true and false. Tapi karena dikalikan dan ditambahkan, dia jadi berubah angka. Dan di tengah-tengah saya kasih tambah, teman-teman. Oke. Jadi artinya apa? 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. Ini 0, 0. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. Oke. Banyak banget nih. Oke. Banyak banget 0 dan satunya. Dan in the end kita jumlahkan jumlah satunya, hasilnya adalah 4. Itulah kenapa kita dapat 4 di sini. Nah, untuk kasus ini kita akan bahas yang sedikit advance di Excel tentang some product, oke. Jadi di sini saya punya list hari libur, oke, list hari libur yang dari tahun 2002 dan 2023 dan digabung dan diacak, oke. Jadi pertanyaannya bos bilang, "Dit, cari tahu dong ini yang 2022 berapa, 2023 berapa." Oke. Itu yang mau kita cari tuh. Jadi nggak manual ya teman ya. Nggak manual, ini kita pilih 2022 ya. Terus kita hitung ada berapa ke bawah. Oke, kita hitung ke bawah terus ya. Dan teman-teman lihat di bawah nih di sini ada tulisan 22. Oke, bos, 22 gitu ya. Tapi kita mau menggunakan formula atau fungsi supaya ini bisa lebih otomatis. Oke. Nah, sebelumnya saya sudah menggunakan rumus unik di sini untuk mendapatkan tahun-tahun yang tersedia. Mungkin very quickly saya akan tunjukkan. Teman-teman di sini ya, saya akan coba di sini ya. Kalau kita ambil month atau year, bukan month, kita ambil year dari kolom tanggal dan database ini sudah berbentuk tabel. Jadi saya tinggal klik kayak gini dan dia akan ambil oke, Excel kamu ke table 1. Judulnya ada tanggal, yang isinya adalah tanggal, ambil tahunnya. Oke. Kalau ini saya enter, dia akan nge-spill dan mengambil tanggalnya. Oke, ini semua corresponding. Oke, corresponding. Yang ini ya itu adalah 2022. Oke. Bawahnya itu adalah 2023. Kemudian yang ini 17 Agustus adalah 2022 dan seterusnya. Oke, corresponding. Nah, kalau udah kayak gini, ini datanya kan diulang terus ya. 2022 berapa kali munculnya? 2023 berapa kali munculnya? Jadi kalau kita cuma mau data yang unik, saya akan menggunakan unique. Oke. Dan kurung tutup di belakang, enter, dan dia akan menghasilkan data yang unik aja. Yang hasilnya adalah 2022 dan 2023. Oke, saya drag ke atas untuk dapat di sini. Oke. Gitu ya. Itu dapetin tahunnya. Tapi kita nggak bahas dalam mengenai 365, oke? Karena today we are talking about some product. Gimana caranya buat dapat total hari libur yang ada tahun 2022, oke? Dengan some product, oke? Kita mau bikin some product, oke? Yang pertama, saya mau satu kondisi yang pertama, oke? Dan saya mau ini dalam bentuk year, oke? Year, dan ini nggak bisa dipakai dalam sum if ya, by the way ya. Oke, karena sum if hanya bekerja dengan range. Oke, kalau teman-teman mau pakai sum if, teman-teman akan dapat error. Oke, year mana nih? Year di sini. Oke, jadi ini lagi-lagi kalau kita intip dan kita blok, dia akan menghasilkan di atas. Lihat 2000, 2022, 2023, 2022 dan seterusnya. Oke, dan sisanya kita tinggal samain ini ya. Kita tinggal cek apakah dia sama dengan 2022. Oke, kalau ini saya enter, teman-teman, saya akan dapatin 0. Oke. Kenapa ya? Karena ini semua menghasilkan true and false. Ini menghasilkan cuma true and false. Oke. Padahal kita mau menghitung. Oke. Jadi kalau menghitung, kita hitungnya 1, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan ini yang menghasilkan true and false. Jadi balik lagi, kita bisa menggunakan dua approach di sini. Yang pertama, kita bisa menggunakan double unary di depan year, double unary kayak gini.
Begitu kita enter, saya akan dapetin jawabannya 22. Yes, oke. Cuma buat nambahin Wnary. Atau saya akan gunakan ini ya, dan saya akan kalikan, oke. Saya kalikan dengan 1. Sama jawabannya seperti yang tadi. Ada yang tanya dulu nih, Katia, kenapa yang pakai tambahan varian nggak perlu? Oh, untuk tambahan ya, nanti saya bahas ya. Jadi yang ini dikalikan 1 supaya yang true and false kita paksakan menjadi 1 dan 0. Jadi kalau saya enter, saya dapat 22. Oke, gitu ya. Dan sisanya kita tinggal copy ke bawah, teman-teman. Oke, dan kita dapetin jawabannya 16. Oke. Fantastic ya. Dan kita nggak perlu tanda dolar karena kita menggunakan table referensi. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaannya, gimana dapetin hari libur ada berapa di tahun 2022 dan bulannya Juni? Menarik. Kita punya 2 kondisi sekarang, oke. Jadi yang terjadi sekarang adalah kita akan menggunakan some product, oke. Lagi-lagi some product, oke. Yang pertama, kondisi pertama, ingat setiap kondisi harus kita bungkus dengan tanda kurung. Yang pertama adalah kita mau ambil year, oke. Karena kita mau mengambil komponen tahunnya dari kolom ini, oke, kurung tutup, dan kita akan buat sama dengan 2022, oke, kurung tutup. Lagi-lagi ini akan menghasilkan true and false, true false, true false, true false, oke. Kemudian saya akan kalikan, oke, karena saya mau tahun 2022 dan bulannya bulan Juni, oke. Jadi kita akan ambil month, oke, untuk mengambil komponen bulannya dari mana? Dari kolom yang namanya tanggal, oke. Kita kurung tutup. By the way, teman-teman, kalau ini saya blok, teman-teman akan lihat antara 1 sampai 12 angkanya, oke. 55 karena bulan Mei, 888 karena bulan Agustus dan lain sebagainya. Dan kita mau menyocokkan ini dengan angka 6 karena kita mau bulan Juni, oke. Kita kurung tutup. Oke, ini baru menghasilkan 0 dan 1, 0 dan 1, 0 dan 1 nih. Walaupun dia menghasilkan true and false, tapi karena ada tanda asterik dan waktu dikalikan, dia akan menjadi 0 dan 1, 0 dan 1, dan 0 dan 1. Oke. Well, that's it, oke. Kita cuma perlu di sini enter dan saya akan dapetin jawabannya. Jawabannya adalah 7, teman-teman. Oke, karena ada 7 yang ada di bulan Juni dan ada tahun 2022. Oke. Gitu ya. Buat pertanyaan Katias, kenapa yang ini nggak ada kali satunya? Karena ada operation matematika. Karena ada operation matematika nih, ada tambah kayak di atas ada perkalian. Jadi dia akan mengkonversi yang true dan false otomatis menjadi sebuah angka karena ada operational matematikanya. Oke, gitu ya, Katias ya. Oke, good, so far so good, teman-teman. Oke, dicobain ya ini ya. Dan ini menarik karena di dalam sum if kita nggak bisa kayak gini nih. Kita mau mengekstrak tahunnya, mengekstrak bulannya dalam rumus sum if nggak bisa, teman-teman. Dan ini hanya bisa dikerjakan di dalam sum product. Oke. Good, teman-teman. By the way, ada yang mau nyoba kalau di Excel 365 kira-kira kita bisa pakai rumus apa buat dapat 7? Ada yang mau nyoba? Ada yang mau punya ide, teman-teman? Di Excel 365 kira-kira kita pakai apa ya buat dapat 7 ya? Kita cobain ya, saya juga mau coba-coba nih. Karena cara kerja sum product dan true and false itu sebetulnya mirip dengan filter. Oke? Mirip dengan filter. Oke, jadi kayaknya nanti di bagian akhir kita juga bisa bahas filter. Oke, jadi teman-teman cobain dengan filter ya, bisa apa enggak nih? Oke, bisa apa? Kita cobain sekarang ya. Semoga berhasil ya. Oke, kita akan gunakan filter, teman-teman. Filter Excel 365. Kita mau nge-ekstrak apa nih? Kita mau ekstrak, anggaplah ekstrak apa ya? Ekstrak apapun lah, ekstrak tanggal aja deh satu ya. Apa aja kolom tanggal. Include ini adalah syaratnya, conditional kayak di sum product. Yang pertama, kita mau year, oke, dari ini sama dengan 2022. Sama ya konsepnya? Sama ya, oke. Tapi ini baru yang pertama. Dan yang kedua, kita kalikan juga karena ini bersifat N. Dan saya mau month sekarang, month of this tanggal, ya, itu sama dengan, oke, sama dengan 6. Oke, kita coba ya. Semoga berhasil ya teman-teman ya. Enter. Dia akan nge-list down apa aja tanggal. Ini kalau saya ganti formatnya dengan Ctrl 1 dan kita cek date-nya ke sini. Teman-teman yang lihat dia akan nge-list down apapun tanggal yang ada di tahun 2022 dan bulan Juni. Fantastic.
filter, teman-teman. Oke. Dan kalau udah kayak gitu, teman-teman, oke, saya undo lagi supaya formatnya balik lagi. Oke. Dan udah kayak gitu, kita tinggal bungkus rumus filter dengan counter. Oke, dengan counter, you count tuh ya. Enter and boom, 7. Oke. Bahkan saya bisa copy rumusnya. Well, akan lebih panjang, tapi konsepnya sama ya. Konsepnya sama, teman-teman. Dia akan ngefilter. Kali dia ngefilter ya. Cariin dong yang year-nya sama dengan 2022. Oke. Jadi dia akan cari dan bulannya itu adalah bulan 6. Oke. Dia akan cari tuh di list ini, di list item tanggal mana yang tahunnya 2022 dan bulannya bulan 6. Dan akan di list sama dia. Karena filter itu kan nge-extract ya. Di list ada 7, oke. Dan rumus counter akan menghitung nih ada berapa item di sini. Oh, ada 7 jawabannya, Bos. Oke, that's good. Oke, jadi ini tandingannya teman-teman kalau teman-teman menggunakan Excel 365 dan mau menggunakan Excel 365, oke. Filter keren banget digabung dengan counter. And this is interesting, oke, karena ini sebetulnya bisa dengan banyak cara, oke. Tapi dibuat sedemikian rupa sampai ini nggak gampang, oke. Jadi yang pertama, kita punya nama karyawan dengan ulang tahunnya, oke, dan bos tiba-tiba punya request yang di luar Nurul ya. Dia minta di bulan Januari ada berapa orang, Februari ada berapa orang, nggak tahu buat apa. Anggaplah ini, oke, anggaplah ada request dari BOD, oke. Jadi kita no question ask, oke. Kita mau lihat yang di bulan Januari ini berapa orang gitu ya. Yang di bulan Januari berapa, yang di bulan Februari berapa, oke. Saya akan tunjukin beberapa opsi ya, dan opsi yang terakhir nih agak sedikit interesting, oke. Jadi kalau kita mau menggunakan sum product, teman-teman, oke, sambil dicat yuk sum product, oke. Kondisi yang pertama apa yang harus saya tulis? Oke, ada yang punya ide sambil saya minum dulu. Kondisi yang pertama, apa yang mau kita tulis nih? Oke, kita mau ambil apapun yang bulannya bulan Januari. Month, yes, kita mau cari month, oke. Excel tarikin dong month dari mana nih, dari list tanggal ulang tahun, oke. Kemudian kita match dengan apa, teman-teman? Sama dengan apa nih? Oke, sama dengan apa? Yuk di chat ya, sama dengan apa nih? Ada yang mau chat? Sama dengan apa? Problemnya adalah fungsi man akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Oke, sampai 12. Sedangkan di sini, saya tulisnya sebagai Januari sebagai teks. Oke, sebagai teks. So, this is not very easy. Karena kita nggak bisa tulis satu ya, teman ya. Nanti gimana ya? Kita nggak bisa copy ke bawah dong. Oke. Yang kedua jadi apa? Yang kedua jadi 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kita nggak mau kayak gitu. Oke. Salah satu opsi adalah gimana caranya kalau kita mau ngedrag, oke, kita akan mendapatkan angka 1 sampai 12, oke. Kita bisa menggunakan rows, teman-teman, menggunakan rows, dan saya akan pilih dari E7 ke E7. Dari E7 ke E7, berapa row, teman-teman? 1. Berapa baris dari E7 ke E7? 1 baris. Oke, tapi yang bagian depan akan saya kunci. Oke, kita akan menggunakan konsep dynamic range, oke. Jadi begitu kita copy ke bawah dia akan berubah, oke. Jadi ini akan menghasilkan, oke, akan menghasilkan apa? 1, oke, akan menghasilkan 1, oke. Tapi ini semua teman-teman akan menghasilkan true and false aja, lihat ya, true and false ya. Jadi kalau kita blok semua ini akan menghasilkan true and false, masih belum nih. Jadi kita harus dikalikan dengan 1, teman-teman. Kalian dengan 1, enter, dapat 2, oke. Januari ada 2 katanya, oke. Kemudian kita double klik and boom, fantastic, oke. Cara lain gimana? Cara lain, teman-teman, saya tulis di mana ya? Saya tulis di bawah lah ya. Saya copy di bawah di sini. Oke, saya copy di sini. Yang kedua ini menarik nih, oke. Konsep concatenate bulan. Yang saya tulis di sini ini adalah bulan dalam bahasa Inggris ya, oke. Dan teman-teman, kalau nih saya concatenate ini dengan 1, Januari dengan 1, dan dia akan menghasilkan Januari 1, watch this ya, saya bisa dapat bulan dari Januari 1, enter, boom, 1. Ini skill keren ya. Dan terus terang saya juga belum lama ini baru dapat trik ini, oke. Dan ini keren banget. Jadi kalau kita punya tulisan Januari
kita concatenate dengan angka 1, dia akan menghasilkan 1. Bahkan kalau kita ambil year ya, dan ini juga cukup odd, cukup aneh, dia akan menghasilkan tahun 2001. Jadi Januari 1 ini sebetulnya adalah tanggal 1 Januari 2001 somehow. Oke, saya nggak tahu kenapa itu yang dipilih. Oke. Tapi dengan begini kita berarti bisa mengambil komponen bulannya, teman-teman. Oke, komponen bulannya. Jadi kita coba ya, kita ulang lagi dengan tadi sum product. Oke. Arraynya apa nih? Oke, kita mau month, oke, dari tanggal-tanggal ulang tahun ini, oke. Dan kita akan sama dengan month dari apa? Dari Januari ini kita concatenate dengan 1. Wow, fantastic. Oke. Kalau ini kita blok, teman-teman, saya akan dapetin true, false, bla bla bla. Oke. Kita coba ya, kita tes ya. Dan abis ini saya akan kalikan ini dengan 1. Oke. Enter. And we got 2. Oke, ada dua yang jawabannya yang bulan Januari dan sisanya sama jawabannya. Oke, keren ya. Jadi ini lumayan skill baru ya, teman-teman. Oke. Jadi kalau teman-teman punya teks Januari, ini teks ya by the way. Kalau teman-teman lihat di sini, ini bukan 1 Januari, ini adalah teks Januari di sini. Oke, saya zoom in. Teksnya adalah Januari. Jadi triknya adalah dengan mengconcatenate teks itu dengan 1, ini akan menjadi tanggal. Oke, 1 Januari tahun 2001. Dan kalau karena tanggal, kita bisa ambil month-nya. Oke, jadi dia bisa ambil month-nya jadi 1 dan kita bisa lanjutin sama yang di depan di dalam sum product. Oke.